Oke, kita akan segera memulai untuk kajian pagi ini, yaitu yang membahas tentang apa namanya, apa keajaiban angka ganjil, gitu ya. Saya akan coba berbagi layar dulu ya, Bapak Ibu sebentar. Oke, pagi ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu keajaiban angka ganjil atau keunikan lah ya, keunikan angka ganjil terutama di dalam bisnis gitu ya, di dalam dunia bisnis. Jadi angka ganjil ini adalah uh, paralel dengan uh, keunikan yang ada di saraf-saraf otak manusia. Jadi angka ganjil ini adalah sesuatu yang kita bisa pakai dan kita bisa eksplorasi sedemikian rupa. Angka ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Itu adalah deret dari angka ganjil yang nanti uh, akan memberikan dampak yang signifikan sekali terhadap strategi bisnis kita. Gitu. Jadi angka ganjil ini akan memporak-porandakan ya. Dilihat sih remeh ya, dilihat remeh-temeh. Ini akan memporak-porandakan strategi kompetitor, gitu loh. Strategi kompetitor sehingga kita bisa memenangkan pertempuran di pasar. Nah, angka ganjil ini ya, ini memiliki keunikan, yaitu dia mudah membuat orang tertarik gitu. Karena otak manusia itu dirancang menyukai yang tidak beraturan. Ya, jadi lebih cenderung menyukai yang tidak beraturan. Itu yang ada di sistem saraf kita ya, di otak gitu. Jadi dia lebih cenderung menyukai yang tidak beraturan. Nah, angka ganjil itu ketika itu dalam strategi harga gitu ya, itu bisa membuat atau mendorong terjadinya tingkat closing yang tinggi sekali gitu. Tingkat closing yang tinggi. Tapi ini tepatnya dipakai kalau di dalam harga itu untuk pembayaran yang dilakukan dengan non cash ya, itu lebih baik seperti itu. Karena bagaimanapun juga ketika kita membuat harga ya, kita harus menghindari yang namanya tipu-tipu, menghindari yang namanya pembohongan, menghindari yang namanya mencari keuntungan sesaat gitu. Jadi ketika itu diterapkan di harga, itu bagusnya adalah ketika kita sudah bisa menganalisa transaksinya itu non cash. Karena kalau cash, ya cash langsung ya, itu sangat tidak dianjurkan menggunakan angka ganjil. Ya. Sangat tidak dianjurkan menggunakan angka ganjil. Karena pada umumnya cash itu selalu uangnya berbentuk pecahan bulat.
ya, pecahan bulat. Angka ganjil yang saya maksud di sini dalam deret harga itu adalah angka ganjil yang di angka terakhir, bukan angka ganjil di depan, tapi angka ganjil di terakhir, ya. Jadi misalnya kalau non cash ketika kita terapkan di harga gitu ya, di strategi harga non cash misalnya. Non cash itu misalnya kita taruh harganya kalau angka ganjil ya Rp1.333. Kalau di non cash ketika terjadi transaksi melalui pembayaran non cash, apakah menggunakan internet banking, mobile banking, e-wallet, PayPal, pokoknya yang non cash ya. 1.333 itu oke, bisa dilakukan akad transaksinya, bisa dilakukan non cash ya. Non cash jadi bisa tuh. Tapi kalau di cash yang fisik uangnya ada itu nggak bisa, ya nggak ada pecahan 1.333, adanya 1.300 aja. 1.330 pun nggak ada, 30 sen tidak ada, ya apalagi 1.333. Jadi makanya Anda harus pandai-pandai menaruh persepsi ini gitu. Jadi jangan sampai 1.333-nya itu Anda bulatkan ke atas jadi 1.350 yang di cash. Itu melakukan sesuatu yang melanggar dari ini kan, misalnya mah nggak ada kembaliannya 1.350 aja ya. Oh, ininya, atau kalau Anda, kecuali kalau Anda mau turun ke bawah pembulatannya jadi 1.300 ya, bukan 1.333. Ada 1.333 ditaruh di strategi offline yang bayarnya cash, itu merupakan sesuatu yang salah gitu ya, sesuatu yang salah. Ya. Jadi kalau di harga penjualan online yang pasti pembayarannya melalui online itu diperbolehkan. Karena kita bisa mentransfer di pecahan angka terakhir yang ganjil. Itu bisa. Tapi kalau di offline itu nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya Anda bikin nih penjualan di marketplace atau Anda buka website sendiri untuk penjualan produk Anda atau jasa Anda melakukan di situ pembayarannya hanya dengan metode transfer, tidak menerima metode cash. Kalau ada yang tiba-tiba tetangga yang melihat gitu ya, yang melihat produk Anda ditayang di websitenya, atau karena Anda lihat status, buka status terus, lalu suka itu apa namanya, ketika dia mau bayar cash, Anda harus ridho atau harus ikhlas pembulatan ke bawah, jangan pembulatan ke atas, ya. Karena kalau pembulatan ke atas itu sudah melanggar etika, gitu ya, sudah melanggar etika. Jadi pembulatan ke bawah. Nah, angka ganjil dalam psikologi konsumen itu ketika itu di breakdown ke dalam harga atau dibuat di dalam list harga, hanya khusus untuk angka atau khusus untuk pembayaran non cash, non cash gitu. Itu akan lebih menarik ya. Jadi angka ganjil yang saya maksud di sini adalah angka ganjil terakhir ya di deretan angkanya, bukan di depan. Dan ini akan mendorong ya dalam pengaruh psikologis sensasi positif dan mendorong pembelian impulsif, gitu ya. Jadi itu lebih bagus gitu dibanding kita melakukan pembulatan. Tapi ada plus minusnya, gitu ya. Ada plus minusnya. Plus minusnya itu adalah ada mungkin orang terlalu bersemangat dengan menggunakan angka ganjil dengan sistem misalnya ini di online ya atau di website Anda dengan melakukan payment gateway, ya, pembayaran, ya, sistem payment gateway. Jadi menggunakan sistem payment gateway di dalam
website Anda atau lapak online Anda. Nah, payment gateway itu kan harus disetting sesuai dengan angka, ya, angka yang Anda pasang. Nah, kalau Anda menerapkan angka ganjil di dalam payment gateway itu, ketika ada orang yang membayar, tapi tidak pas, ya, satu angka saja di belakangnya meleset, itu nggak akan muncul notifikasi di dalam sistem website Anda. Lalu menggunakan payment gateway, beda dengan yang manual. Nah, jadi kita nggak bisa melacak nih, tapi orang itu merasa sudah bayar, tapi dia memang salah karena tidak pas. Dan ini menimbulkan namanya human error yang cukup tinggi. Kalau nanti pangsa pasarnya adalah orang-orang yang memakai kacamata, orang-orang yang usianya mungkin sudah tidak muda lagi, ketika transfer beda sedikit aja itu beda gitu. Misalnya Anda pasang angka ganjilnya 369 gitu ya, misalnya 369, 9-nya kan nggak ganjil gitu. Bisa aja kepleset menjadi 366. 6 dan 9 itu agak-agak mirip walau terbalik gitu ya. Nah, itu kalau ditransfer itu 366 harusnya 369 itu tidak akan muncul notifikasi dan ini human error-nya tinggi. Nah, kalau pakai payment gateway itu nggak akan bisa dilacak sebagai transaksi. Nah, nanti orangnya akan kirim. Nah, Anda harus berlapang dada untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut walaupun terjadi perbedaan angka, tapi tidak signifikan ya, 6 rupiah dengan 9 rupiah, terjadi perbedaan 3 rupiah. Nah itu tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Tapi ada plus minusnya ya, ini minusnya yang saya bilang, kalau Anda menggunakan payment gateway. Kalau di Apliatku, saat ini saya tidak melakukan payment gateway, tapi melakukan push notifikasi gitu. Ketika terjadi pembayaran, saya bisa tahu ya, tapi tidak perlu persetujuan dari sistem payment gateway untuk menghindari. Dan saya buat seperti itu gitu ya, karena berdasarkan customer journey atau pengalaman berbelanja konsumen. Jadi menghindari hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, kembali lagi ke angka ganjil ya. Angka ganjil itu 1, ya Anda tuh tahu ya, angka ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Jadi angka ganjil kalau diterapkan di dalam harga itu hanya cocok untuk metode pembayaran non cash ya. Karena kalau cash itu yang cenderung tidak ada fisiknya gitu ya. Jadi angka ganjil yang saya sebut adalah angka ganjil terakhir dalam deretan harga. Kita lihat 99.999. Kalau cash mana ada? Ya, mana ada ininya? Ya, paling Anda minta bilang udah buletin aja jadi 100.000 gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh. Ketikanya nggak boleh begitu. Makanya metode angka ganjil itu hanya pas diterapkan pada sistem pembayaran non cash atau online. Ya, itu bisa. Karena di bank itu terkirim seperti itu. Nah, 99.999 ketika berhadapan dengan 1.000 itu terlihat yang lebih kecil tentu 99.999. Ya, tapi itu dulu. Ya, tapi itu dulu. Zaman jadul ya, zaman baru-baru muncul online shop, ya, marketplace. Itu dulu. Dan ini menjadi sebuah pembiasaan atau umum yang ada di pasar gitu ya. Dan itu karena ini menjadi sebuah kebiasaan ya, kan kita perhatikan ya, angka ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 ya. Saya berbicara yang di akhir ya,
di akhir angkanya. 1, 3, 5, 7, 9. Umum, ya. Karena umum, dan itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, tingkat dorongan untuk melakukan aksi atau mendorong terhadap call to action-nya itu menjadi kenyataan, itu agak lama kalau dia sudah biasa-biasa saja. Makanya angka ganjil 9 itu saya tidak rekomendasikan sebagai urutan pertama untuk Anda buat harganya di belakang. Karena itu sudah menjadi umum. Ya, khusus untuk taruh di harga ya. Saya bicara harga ya. Karena penerapan angka ganjil macam-macam, bukan hanya untuk harga ya. Nanti saya akan jelaskan ini. Nah, itu 9 itu jangan ditaruh karena itu sudah menjadi biasa. Biasa. Anda harus taruh di luar angka 9. Ya. Misalnya apa? Misalnya 99.111. Udah triple 1 Anda taruh di situ. Ya. Itu jomplang banget dengan angka 100.000. 1 dengan angka 9 jauh. 1 dengan angka 10 jauh jaraknya. Ya. Tapi margin Anda masih tebal. 99, jangan 99.100. Karena 100 itu genap. Tapi Anda tulis 99.111 rupiah. Ya, 99 triple 11 ya. 99.111. Atau kalau Anda mau lebih memvariasikan boleh 99.731. Boleh. 99.333. Boleh. 99.777 boleh. 99.511. 99.537. Menghindari angka 9 di belakang walaupun itu ganjil. 9 taruh di depan. Itu bisa. Dan itu akan menyebabkan tingkat dorongannya menjadi tinggi sekali gitu. Ya. Angka ganjil itu banyak dibahas di agama juga itu angka ganjil ya. Bahkan sholat witir ganjil, tawaf 7 kali ya kan. Nah, itu sholat 5 waktu 5 kali ganjil. Allah mengatakan yang esa, yang ganjil. Allah menyukai yang ganjil. Nah, itu agak kalau dalam sisi spiritual. Gitu ya. Banyak di agama-agama lain juga bisa ditemukan penekanan pada hal-hal yang ganjil. Hal-hal yang ganjil. Jadi, penerapan angka ganjil dalam harga, 9 itu dulu berpengaruh besar di belakang. Ya, Anda ke Ramayana ya, ke Matahari, pokoknya ke departemen store, itu sering kita lihat tuh. Ya, 99 gitu. Sekarang tinggi, tapi sekarang sudah menjadi umum. Karena itu, eksplorasi bukan nggak dipakai, boleh, tapi tidak menjadi yang utama. Anda eksplorasi selain angka 9. 1, 3, 5, 7. Eksplorasi. Gitu. Nah, kecuali ya Anda pakai di terapan bukan harga. Misalnya di terapan diskon untuk menciptakan promosi yang menarik. Misalnya kalau Anda perlu ekstrim, beli 1 gratis 9. Boleh tuh 9-nya di belakang. Ya. Beli 1 gratis 9. Beli 1 dapat bonus 9. Itu boleh. Itu mengguncang jagat penjualan tuh. Ya. Beli 1 produk Anda kasih 9 bonus. Ya, beli 1 gratis 9. Beli 1 gratis 7, beli 1 gratis 3. Beli 3 ya, beli 3 gratis 1 masih bisa diterima. Beli 3 gratis 5 lebih bagus. Ya. Itu boleh. Jadi kombinasi di diskon atau kombinasi di promosi yang menarik. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan terapan-terapan terhadap angka ganjil ini untuk
menciptakan peningkatan penjualan ya. Kita belum bicara tentang narasi iklannya ya. Kita baru bicara tentang penerapannya ya. Ya, diskon 50% lebih menarik misalnya daripada 49% atau 51% meskipun perbedaannya kecil. Iya, kalau ditaruh di diskon. Ya. Kalau ditaruh di diskon, angka ganjil itu ditaruh di depan. Kalau ditaruh di harga, angka ganjil ditaruh di belakang. Ya. Jadi boleh kita pakai seperti itu. Ya. Diskon 90%. Ya. Diskon 70%, diskon 30%. Gitu ya. Ditaruh di depan angka ganjilnya. Walaupun kalau di nilai itu menjadi genap, nggak masalah. Gitu. Tidak masalah kalau apa namanya diterapkan di diskon. Ya, kalau genap ini adalah persepsinya untuk di harga. Ya, untuk di harga. Kalau kita membacanya secara utuh, itu di harga. Tapi kalau di diskon, kita bisa buat di depan angkanya. Diskon ganjil itu memberikan kesan yang ekstrim. Ya. Terus diskon ganjil itu mudah diingat. Ya. 50% plus 10%. Nah, 50% plus 10% pun orang gampang ingatnya gitu ya. Atau kalau misalnya ini 30% plus 10%. Ya. Jadi boleh Anda bikin angka diskon seperti itu. Ya, jadi menggunakan apa namanya? Ininya di sebelah depan. Jadi angka ganjil itu lebih menarik perhatian dan mendorong konsumen untuk melakukan action pembelian ya, untuk melihat lebih dekat. Terus kesan yang berlimpah, terus pilihan yang lebih baik. Jadi angka ganjil itu cenderung lebih nyaman di apa namanya psikologi, ya psikologi. Nah, ketika tapi tadi kita bilang di harga gitu ya. Terus tadi kita juga bilang di mana di diskon. Tapi ketika kita bertemu kasus misalnya, Kang, dari kantor atau dari pusat, diskonnya minim, cuman ada misalnya 5%, misalnya. Harganya berapa? Harganya 1 juta, gitu. 1 juta. Berarti kalau diskonnya 5%, ya, itu cuma 50 ribu dong, gitu ya. Kan ke 10%-nya kan dari 1 juta itu 100 ribu. Ya, misalkan begitu ya, Anda hanya dikasih apa namanya diskon sadis dari pusat gitu. Karena untuk menggenjot penjualan, ya, margin aris besar ke customer dibikin ekstrim, cuma dikasih 5%. Ya, jadi Anda harus muter otak nih. Muter otak ketika harganya ya, Anda hanya dikasih untuk customer itu 50 ribu saja atau 5% dari 1 juta. Jadi yang bisa Anda berikan ke customer itu 950 ribu. Harga 1 juta diskon 5%. Itu nggak menarik. Ya. Harga orang bisa mikir, gue cuma dapat 50 ribu. Nah, buat apa? Ya. Misalnya Anda tulis lagi 1 juta dicoret, sebelahnya 950 ribu. Ngapain? Atau yang nggak pakai otak mikirnya, harga 1 juta dicoret, dia bikin
Rp999.999 itu kan, itu nggak pakai otak itu ininya, nggak akan tertarik orang gitu ya, nggak akan tertarik. Jadi bagaimana untuk bisa bikin orang tertarik gitu, orang tertarik walaupun diskon Anda atau diskon yang bisa dibagikan ke konsumen itu hanya 5% atau 50.000. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui yang pertama adalah psikologi konsumen. Ya. Psikologi konsumen. Nah, misalkan kalau Anda bertemu ya dengan seperti itu, kalau Anda sudah menyerah, tumpul, tidak tahu, Anda bukan marketing, nggak cocok jadi marketing, ya, nggak cocok jadi marketing, ya, nggak cocok sama sekali jadi marketing. No, caranya adalah kita harus memanfaatkan psikologi konsumen. Ya. Bahkan dengan kita menyisakan 10.000 pun, kita masih bisa menjual harga tersebut. Caranya gimana? Gunakan angka ganjil. Bagaimana? Kan tadi kan kita cuma dikasih maksimal 50.000 atau 5%. Berarti yang bisa kita jual ke konsumen itu 900.000. Ya. Jadi kita tetap boleh menulis di maksimalkan ya, diskonnya dihabiskan 5% itu kita tulis 950.000 ya, atau 955.000 ya. Kali 950 kan genap jatuhnya ya. Misalnya kita tulis 953.000, 900, pokoknya yang ganjil, 951. Kita pikir dulu nih, kita tulis nih semuanya yang pecahan ganjil. Kan tadi ininya 50.000 ya, atau 5%. 950 coret itu genap. 951 ganjil. 953.000 ganjil. 957.000 ganjil. 959.000 ganjil. Jadi ada pilihan 951, 953, 97, 959. Nah, itu bisa Anda jual ya, bisa Anda pakai harganya. Nah, kalau saya pribadi disuruh pilih itu, saya akan pilih yang 951 atau 953. Ya. Jelek-jelek 957. Saya akan menghindari 959 ya, karena tadi saya bilang 9 itu sudah jadil. Nah, kita taruh 951 di dalam price list-nya. 9 produk A dijual 951.000. Tapi 951.000 ini harus diberikan yang namanya pemanis. Ya. Pemanis apa? Pemanis kata. Kata apa yang bisa membuat efek? Efek apa? Memporak-porandakan persepsi yang ada di pikiran yang membaca sehingga terkesan menjadi angka tersebut menjadi murah. Ya. Di Affiliateku itu ada e-book yang saya tulis ya, dijual ya di situ, namanya Killer Copy. Wah, itu dibahas detail banget yang kayak begini ya. Killer Copy. Ya. Jadi naskah yang bisa membunuh orang yang membacanya tidak ada pilihan lain kecuali melakukan tindakan pembelian. Itu kalau Anda baca itu bagus banget. Itu berdasarkan pengalaman saya di dunia marketing dari tahun 2003 ya. Berarti 21 tahun lebih. Nah, ini saya kasih tahu caranya ya. Menaruh kata di depan 951.000. Ya, 951.000-nya itu sudah apa namanya? Sudah ganjil. Tinggal kita memperkuat lagi dengan pemanis ya. Pemanis yang tidak bisa ditolak gitu. Misalnya produk A ya kita bilang. Produk A harganya 951.000. Di dalam naskah iklan atau naskah promosi yang yang Anda sampaikan, Anda tulis atau Anda sebutkan atau Anda ucapkan
seperti ini. Ya. Produk A ya, dijual ya cukup dengan uang kecil 951.000. Tuh garis merahin tuh atau garis bawahin, cukup dengan uang kecil. Itu kalimat mantra yang perondakan sistem saraf tuh. Ya. Cukup dengan uang kecil. Ya, Anda bayangkan, Anda dengarkan, cukup dengan uang kecil. Jadi ketika Anda melakukan audiensi atau melakukan komunikasi dengan customer ya, itu selalu disisipkan atau kalau Anda tulis dalam naskah iklan, cukup dengan uang kecil 951.000, Anda sudah bisa mendapatkan produk ini. Ya, tuh. Kenapa bisa begitu, Kang Lintang? Cukup dengan uang kecil itu langsung membuat persepsi di kepala orang yang mendengar dan membacanya itu menjadi murah, menjadi terjangkau, mengiyakan bahwa itu memang kecil. Padahal angka realnya itu besar, 951.000. Tapi begitu kita taruh kalimat itu atau kata-kata itu, maka orang yang membacanya akan melihat, oh iya ya, oh benar juga ya, akhirnya melakukan tindakan. Jadi semahal apapun produk yang Anda jual, tidak ada alasan Anda tidak bisa closing. Ada jalannya, ada teknisnya. Itunya makanya butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu supaya teman-teman bisa menguasai gitu. Menguasai apa? Menguasai cara bagaimana teman-teman tahu, walaupun tadi cuman disampaikan lo gue kata manajernya, lo gue kasih diskon cuma 5%, lo gue nggak mau tahu ya, lo jual tuh sampai laku ya. Jadi teman-teman cuma diberikan kesempatan seperti itu saja gitu, kesempatan untuk menjual dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau Anda tidak melakukan tindakan yang sesuai ya, maka Anda akan terjebak ke dalam dilematis yang mana Anda hanya berkeluh kesah saja gitu, berkeluh kesah, padahal kita bisa mensiasatinya gitu ya. Bahkan kalau nggak dikasih diskon juga kita bisa gitu, nggak dikasih diskon ya, nggak dikasih diskon bisa gimana nggak kasih diskon gitu ya, lu gua nggak kasih diskon nih, pokoknya lu jual nih harga 1 juta gitu. Wah gimana nih 1 juta gitu, tapi lu gua kasih komisi ya, kalau lu bisa jual 1 juta ini ya dengan harga 1 juta ya ke konsumen, lu gua kasih komisi 20%, berarti Anda dapat 200.000. Tinggal kita ngomong sama manajer kita, oke bos, karena nggak ada diskon untuk customer, nanti kalau gua laku 1 juta ya, nanti komisi 5%. Gue butuh 5% dari komisi gue untuk melakukan copywriting, menulis naskah iklan sehingga bisa. Jadi tinggal Anda terapkan ke sistem naskah iklannya yang tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi sangat mudah dan sangat gampang sekali untuk diterapkan gitu. Untuk yang angka ganjil ini ya. Jadi tadi sudah saya kasih tuh studi kasusnya. Cukup dengan uang kecil 951.000 Anda dapat produk berkualitas ini gitu ya. Bisa cukup dengan uang kecil, hanya dengan uang kecil, pokoknya uang kecil ya. Anda harus bikin seperti itu ya. Diterapkan harga. Nah, kalau diterapkan
harga coret ya di dalam naskah iklan itu kan ada harga coret tuh yang Anda sering lihat di Ramayana tuh atau di Matahari ya. Itu kebalik tuh ya. Ngaco itu tulisan harga coretnya. Nah, jangan diikutin tuh yang ada di Ramayana. Jadi kalau di Ramayana ya, itu harga coret ya, misalnya dari 100.000 ya. Terus dijual menjadi 90, jangan 90, misalnya jadi 57.000. Ya. 100.000-nya Anda tuh hurufnya besar, ya. Anda tulis huruf besar, dicoret gede-gede. Lalu di sebelahnya menjadi kan ini 100.000 ya, udah besar, dicoret, terus ada sama dengan, terus di situ di sebelahnya menjadi 57.000, kecil lah dibanding kerah. Ya. Itu apa namanya? Kebalik, salah maksud saya. Itu 100.000 ya, 100.000. Nah, 100.000-nya itu dicoret ya. Dicoret kecil. Yang 57.000-nya besar. Angkanya 57.000-nya besar. Ya. Dicoret kecil nih. Sama dengan atau di bawahnya ya, atau sama lah ukurannya gitu ya. Itu salah. Ya. Jadi yang benar itu adalah angka coretnya itu, hurufnya itu, ukurannya itu dicoretnya besar. Angka setelahnya kecil. Harusnya begitu. Sehingga di persepsi yang melihat memang harganya kecil, harganya murah. Jangan angka yang setelah dicoret itu menjadi besar, sehingga di persepsinya itu menjadi tetap mahal. Ya. Jadi dalam visual atau desain itu buat seperti itu. Ya. Buat yang mencolok. Jadi kita menunjukkan bahwa angka sebelumnya besar banget nih, kita coret gede-gede gitu ya. Angka setelahnya itu kecil. Jadi kita bisa mendapatkan apa namanya? Penilaian dari orang yang melihat bahwa itu memang sudah dilakukan tindakan pengurangan. Seperti itu. Nah, angka-angka ganjil ini bisa kita manfaatkan ya di berbagai macam tindakan promosi ya, atau di misalnya ketika Anda membuat storytelling, shock selling misalnya ya, misalnya Anda jualan busana muslim, katakan produknya ada jilbab, Anda bisa bikin tuh misalnya 7 tip memodifikasi gaya jilbab Anda, 3 tip atau 3 trik cara melipat jilbab Anda sehingga selalu rapi. Selalu menggunakan angka-angka ganjil. Ya, hindari angka-angka genap. Ya. Nah, angka-angka ganjil itu memang cenderung nanti kepada orang-orang yang otak kanan tuh. Nah, otak kanan. Kalau otak kiri, ya, ini kalau kita dalami lagi psikologi, itu cenderung di angka genap ya. Jadi atau kalau apa namanya kita bisa lihat ya, angka-angka ganjil itu cenderung kepada orang-orang yang menyukai yang non IPA lah gitu ya. Nah itu kayak sastra, seniman itu lebih mudah gitu. Tapi pada umumnya ganjil itu disukai oleh semua orang gitu ya. Pada umumnya ganjil itu disukai semua orang. Cuman pada saat nanti kita belajar tentang psikologi konsumen, ketika kita membreak dalam bentuk tayangan iklan, misalnya di Facebook Ad, di IG Ad ya, itu kita tentu mencari audiens yang menerima iklan itu yang memang bawaan oroknya itu atau bawaan lahirnya itu sudah menyukai angka ganjil. Yaitu orang-orang yang misalnya tertarik kepada hal-hal yang berbau seni, berbau sastra atau bergaya yang lebih tertarik pada hal-hal itu dibanding kepada para ilmuwan ya yang lebih sukanya
yang IPA, yang sains gitu ya. Walaupun mereka tetap kita jadikan sasaran juga, cuman dalam skala audien penerima iklan, dia nggak ada di urutan atas. Nggak ada di urutan atas, ada di urutan bawah gitu ya. Misalnya ada halaman di Facebook tentang penyuka ilmu biokimia, ya, penyuka ilmu fisika gitu kan. Itu kan orang-orang otak kanan semuanya, otak kiri semuanya tuh, gitu ya. Jadi banyak ragamnya gitu ya. Jadi kalau Anda belajar psikologi konsumen, kita bisa tahu. Dan alhamdulillahnya saya selama di marketing ya sudah dinas di berbagai daerah, ya, di berbagai daerah di Indonesia. Nah, itu bisa mengetahui secara pengalaman tentang karakter-karakter atau kultur orang-orang. Misalnya berhadapan dengan orang Jawa, gitu ya, berhadapan dengan orang Sunda, berhadapan dengan orang Batak, berhadapan dengan orang Tionghoa, berhadapan dengan orang Bali, ya, berhadapan dengan orang Indonesia Timur, ya, itu ada trik-triknya, ada trik-trik psikologinya gitu ya, menyesuaikan dengan siapa kita berbicara gitu ya, dengan siapa kita melakukan bicara. Nah, oleh karena itu di dalam bisnis juga sama gitu. Kepada siapa kita berbicara ini gitu. Dengan siapa kita berbicara, yang akan kita hadapi, audiennya siapa gitu. Nah, terapan dengan angka ganjil itu ya, terapan dengan angka ganjil dalam bisnis itu nanti secara umum dia menyasar ke semua orang suka dengan angka ganjil, tapi Anda harus mendalami lebih detail lagi gitu ya, dengan skill psikologi konsumen gitu. Dengan skill psikologi konsumen ya, Anda bisa tahu ya bagaimana nanti Anda harus berhadapan gitu. Bagaimana nanti Anda harus berhadapan dengan audien Anda. Ini saya kasih lihat produk ya yang ada di katalog afiliatku. Nah, Pilar Kopi ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang ganjil, di sini juga dibahas gitu. Ya. Jadi di sini ini kita jual ya di sini ya. Nah, ini lebih dalam lagi gitu. Di sini kita akan membahas tentang rahasia psikologi pembaca, gitu. Memahami bagaimana otak manusia memproses informasi sehingga Anda bisa menulis kopi yang benar-benar nyantol, menulis iklan maksudnya. Terus ada formula copywriting yang terbukti efektif, ya. Bukan yang seperti di umum yang ada di pasar gitu ya. Teknik-tekniknya ini sudah terbukti di lapangan. Ya. Terus menciptakan headline yang menggigit, storytelling yang menggerakkan. Terus storytelling yang menggerakkan, terus call to action, ya itu dibahas di sini ya. Nah, ini buatan saya ya, ini penulisnya ya. Di sini Anda bisa dapatkan tuh. Di sini kita bagaimana belajar copywriting dengan hati gembira gitu ya. Di sini lebih lengkap, lebih dalam ya. Jadi Anda bisa mendapatkan ini harganya masih promo ya. Ini jual di harga 99.000 ya, masih promo. Anda bisa mendapatkan pembelajaran tentang pilar copy atau trik copywriting yang membuat pesan Anda selalu ingat di kepala pembaca. Seperti tadi yang saya bilang, cukup dengan uang kecil ya. Cukup dengan uang kecil Rp97.331. Atau kalaupun di depannya genap ya, di belakangnya ganjil, cukup dengan uang kecil misalnya Rp90.000 ya, Rp71. Itu baru triknya doang tuh. Kan kita butuh naskah yang panjang gitu ya, butuh naskah yang lebih lebih
rinci gitu. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita bisa mendapatkan tingkat konversi terhadap sesnya itu tinggi sekali, gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa orang bangun tidur ya sampai tidur kembali, seluruh panca inderanya itu melihat iklan, ya, melihat iklan tuh, sehingga di dalam tubuh manusia itu dalam tanda petik sudah terbentuk antibodi penolakan terhadap iklan. Coba Anda jalan-jalan ke mall, ya di mall, datang tuh sales kartu kredit, ya bawa-bawa brosur, atau sales produk elektronik, atau sales mobil, atau sales kendaraan, nawar-nawarin produk. Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika disodorkan produk, disodorkan brosur? Yang Anda lakukan apa? Anda begini nih, angkat tangan. Atau Anda begini, nggak mau. Ya begini, itu. Jadi memberikan brosur itu udah pertama nggak efektif banget lah. Buka-buka stand di mall gitu ya. Gitu. Makanya mereka selalu menggunakan cara-cara pengecoh, menggunakan SPG dengan pakaian-pakaian yang nggak sopan gitu ya. Nah itu ininya untuk menghindari penolakan tadi. Coba Anda didatang dengan sales kartu kredit dikasih brosur, pasti Anda akan menolak. Itu antibodi tuh yang menggerakkan sistem saraf otak kita untuk mengangkat tangan. Kita nggak mau dijualin, ya nggak mau kita diprospekin. Nah kuncinya itu ada di psikologi konsumen. Salah satu yang dibahas di psikologi konsumen adalah keajaiban angka ganjil. Nah salah satu keajaiban angka ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9 ya. 9 tadi saya bilang sudah masuk ke umum, kita bisa eksplorasi yang lain, bukan berarti tidak dipakai, tapi tidak menjadi prioritas. Kita pakai 1, 3, 5, 7. Dan bagaimana menuangkan secara lengkap dan komprehensif, Anda bisa baca di Killer Copy, ya. Trik copywriting yang membuat pesan Anda terpampang terus di kepala pembaca, gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan berbagai macam nulis iklan, tidak lagi itu saja gitu. Jadi begini teman-teman ya, Anda pernah dengar nggak istilah satu peluru yang ditembakkan itu hanya mampu membunuh satu orang, ya. Satu peluru ya ditembakkan, tapi tulisan ya, ketika itu dituliskan itu bisa bahkan membunuh dalam tanda petik gerakan ribuan dan jutaan orang gitu. Makanya saya suka lucu tuh ya kalau ada pelatihan copywriting atau template copywriting ya yang banyak tuh di online. Pakai template ini aja gitu. Tinggal copy paste lalu di posting gitu. Itu hanya keindahan di mata gitu ya. Kalau pakai template copywriting itu hanya keindahan di mata sesaat, tapi tidak ada ruhnya, tidak ada energi untuk melakukan tindakan. Kenapa? Karena menulis itu harus ada ruhnya, harus ada dalam tanda petik ya, harus ada energi yang menggerakkan sehingga orang terinspirasi dan mau melakukan tindakan-tindakan. Tapi kalau cuma di copy paste ya atau pakar copywriting, nih udah gua bikinin template copywriting, tinggal lo copy paste aja, lo ganti produknya. Kering, prontang, ya, kering prontang. Jadi kalau baca ya udah begitu hanya dapat permainan kata aja gitu. Ini gitu. Tapi nggak ada dorongan gitu. Kenapa? Karena bukan kita yang menulis. Kita hanya copy paste. Tidak ada energi di situ. Tidak ada energinya, ya. Makanya ya belum, mohon maaf gitu ya. Kalau misalnya itu sampah semuanya tuh, ya. Sampah semuanya gitu. Jadi
copy paste aja pakai ini gitu ya, ininya. Nah, dulu di Facebook kalau Anda lihat Facebook saya tuh di 2014, 2000 sampai 2018 ya. Itu saya melakukan training atau pelatihan ya. Itu namanya sihir kata. Pelatihan untuk menulis iklan ya, yang benar-benar menghipnotis setiap orang. Sihir kata, nah coba saya scroll aja tuh di Facebook, saya cari tuh. Terus saya udah bikinin siapa pemenangnya tuh. Sihir kata angkatan ke-1 ya, angkatan kedua siapa itu sudah ada di situ. Jadi belajar tentang bagaimana membuat iklan yang menggerakkan orang gitu. Naskah dulu belum ada TikTok-TikTokan seperti sekarang ya, atau reel IG seperti sekarang. Dulu cuma ada Facebook gitu. Nah itu tidak ada sesuatu yang mampu menggerakkan kita untuk melakukan tindakan kalau Anda melakukan hanya copy paste dari si pakar itu yang sudah bikin template copywriting atau Anda lihat di Google ya. Jadi gimana Kang Lintang harus bisa ini? Anda harus tahu ilmunya ya. Setelah Anda tahu ilmunya dan paham ya psikologi konsumen, Anda harus tuliskan dengan apa? Dengan gaya sendiri ya. Dengan gaya selera Anda sendiri. Setiap orang beda-beda. Gitu. Gaya saya begini ya, gaya kalian begini itu beda-beda. Tapi didorong dengan knowledge yang cukup, didorong dengan pengalaman yang mumpuni, didorong dengan pengetahuan, keterampilan yang ada gitu. Jadi tulisan itu benar-benar menggetarkan gitu ya, menggetarkan. Jadi benar-benar atau Anda bisa lihat lah misalnya ya lagu-lagu ya ini yang tulisan manusia nih, bukan tulisan yang dari pencipta. Lagu-lagu ya, lagu-lagu yang dari zaman jebot sampai sekarang itu masih enak didengar gitu. Atau kita bisa menyebutnya sebagai lagu legendaris. Sepanjang masa selalu digemari orang. Karena ada kekuatan katanya di dalam lirik-lirik lagunya. Ya, ada kekuatan kata di dalam lirik-lirik lagunya atau buku ya yang sudah dicetak dari tahun jebot sampai tahun sekarang udah nggak kehitung berapa kali dicetaknya tuh karena orang masih di rujukan misalnya Mukadimahnya Ibnu Qayyim ya itu tetap itu karena ada kekuatan katanya yang menggerakkan gitu ya ada kekuatan kata yang menggerakkan menginspirasi ya tapi ada juga nih mohon maaf ya kekuatan kata itu bahkan ya ada hal-hal mistik di dalamnya hal-hal yang kekuatan goib ya yang ikut campur di dalam tulisan-tulisan itu sehingga bisa menimbulkan ketakutan bisa menimbulkan pikiran kotor ya, bisa menimbulkan hal-hal yang lain paling gampang misalnya kita ambil ya itu contoh seperti pesan teror dari debt collector. Nah, misalnya Anda terkena pinjol gitu ya, kena pinjol pinjaman online. Terus Anda nggak bayar misalnya, Anda jadi korban ya misalnya, diteror tuh sama pinjol, SMS ya atau di WA. Itu Anda baca, Anda ketakutan tuh. Itu ada pihak ketiga lain yang main di tulisan itu. Ya. Ancaman-ancaman itu adalah buhlul ya tali-tali yang digerakkan oleh setan-setan ya kalau dalam keyakinan saya itu ya sehingga orang yang membaca itu jadi pertama enggak mikirnya ya akal sehatnya berkurang ya, terus juga menimbulkan dampak psikologi yang dasar makanya kalau Anda kena teror kayak begitu ya jangan pernah dibaca ya delete blokir ditelepon blokir ya. Karena itu ya berperang dengan itu makanya dahsyatnya kata itu makanya tadi saya bilang bisa
Kalau peluru hanya bisa membunuh satu orang, tapi kalau kalimat, kata, apalagi tulisan yang menggerakkan, yang menginspirasi itu bisa menggerakkan ribuan orang. Ya. Seperti Bung Karno atau Bung Tomo pada saat pertempuran Surabaya, ya, itu menggerakkan rakyat Surabaya untuk merdeka atau mati melawan sekutu, sehingga kita bisa menang, sehingga kemerdekaan kita bisa dipertahankan, sehingga jenderal Inggris pun mati tuh di Surabaya gitu ya, ketika tempur melawan arak-arak Surabaya. Nah itu kekuatan kata dalam ucapan verbal ya, atau tulisan-tulisan ya, walaupun sampai kini misalnya tulisan-tulisan itu atau propaganda dalam tulisan itu bisa menjadi sebuah negara ya, bisa bukan satu dua tapi banyak, misalnya negara-negara komunis, tulisan-tulisan dari Karl Marx atau Lenin di Rusia ya, Soviet ya, menyebar menjadi negara Rusia, Cina, Korea Utara, Kuba. Ya. Itu semua dari tulisan. Masa kita nggak bisa sih bikin naskah iklan yang bisa membuat konversi closing berkali-kali? Nah, itu di Clear Coffee ini itu dibahas tuh. Gimana Anda bisa membuat hal ini menjadi mungkin. Ya, hanya 99.000 saja Anda bisa mendapatkan pengetahuan dari 21 tahun pengalaman di dunia marketing. Ya, Anda baca aja nggak akan rugi di sini. Saya berikan contoh-contohnya bagaimana bisa membuat iklan yang mendorong konversi penjualan yang tinggi. Bukan template ya, bukan template tapi pengetahuan. Gitu. Bagaimana pengetahuan ini dilengkapi dengan contoh-contoh. Kan ada juga tuh template-template misalnya yang udah pakai template ini aja, itu tinggal ganti produknya. Itu garing banget ya, boring. Kalau kata anak saya yang nomor 3, B aja. Nah, masih ingat tuh. B aja tuh, maksudnya biasa aja. Ya, atau B aja bisa bosen. Jadi nggak ada sesuatu yang menarik ya. Nah, oleh karena itu belajar tentang psikologi, terutama yang pagi ini kita bahas 13579, yaitu angka ajaiban, angka ganjil di dalam bisnis, sangat penting bagi teman-teman supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasinya gitu ya, sesuai dengan ekspektasi, sehingga teman-teman tidak lagi merasa terbebani gitu ya, merasa terbebani sehingga tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang benar gitu. Jadi kalau di marketing ya, di dunia pemasaran itu kalau mau lihat marketing ya, itu lihatlah marketing asuransi. Ya, dulu saya pernah jadi tim marketing juga ya, jadi supervisor di cabang-cabang supervisor marketing ya, sebelum saya ditarik ke pusat di manajer ya, area sistem manajer di pusat. Waktu saya di cabang-cabang ya, kalau di cabang-cabang kan supervisor itu sama juga dengan kepala cabang gitu ya, kepala cabang, tapi dia adalah representatif dari kantor pusat. Nah itu ketika rekrut marketing ya, kebetulan sering tuh waktu itu merekrut marketing ya, itu paling menjadi perhatian atau paling digemari itu kalau dia punya pengalaman marketing juga. Nah, bukan, tapi pengalaman marketingnya pengalaman marketing yang bagaimana dulu, yaitu yang saya suka ya, selalu secara pribadi ya, itu marketing yang latar belakangnya marketing asuransi. Ya, marketing asuransi, bukan marketing yang sesama kompetitor ya, sesama kompetitor ya. Kebetulan saya di perusahaan BUMN farmasi ya, jualan obat ya. Jadi profil customer-nya itu menghadapi profesor, doktor ya,
ya, dokter spesialis itu knowledge kemampuan produk kita itu harus setara dengan mereka tuh. Jadi kita mengetahui fungsi kerja obat itu gitu ya, interaksi obat itu bukan seperti jualan mobil, jualan kartu kredit, jualan handphone, jualan obat, tapi audiennya orang-orang pinter semuanya gitu. Jadi setiap malam saya itu datang tuh prakteknya si profesor siapa, si dokter spesialis mana gitu ya, dan menyampaikan promosi, tapi kita mengetahui ya cara kerja obatnya ini, karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi saya memposisikan diri saya itu ya ketika si propnya ini ngomong, ini gimana kalau Lintang, kalau obat ini dengan dicampur dengan ini gitu kan, walaupun dia sebenarnya tahu itu terjadi interaksi obat, kita harus bisa memberikan penjelasan. Jangan dok, nanti terjadi interaksi obat, jangan digabung sama obatnya si farmasi yang lain nih, vitamin ini di resepnya, jangan dok, jangan prop gitu kan, cukup ini aja begini itu bahkan yang ngajarin saya pun profesor, dokter, guru besar UI ya waktu itu untuk belajar produk knowledge-nya. Makanya kalau anak-anak saya sakit ya, ketika dapat resep dari dokter, saya tahu tuh mana yang obat nggak penting diresepin juga sama dokter, karena dokternya dikasih target sama farmasi suruh jualin itu. Jadi dia masukin multivitamin yang nggak penting-penting banget tuh. Nah, di apotek saya coret-coret tuh. Jangan yang nggak usah ditebus ini, yang ini aja gitu ya. Nah itu bisa tahu. Nah kembali lagi treatment saya gemari itu adalah dari asuransi. Kenapa? Karena kalau Anda masuk ke marketing asuransi ya, dimanapun, itu Anda nggak akan terima gaji. Ya, nggak akan terima gaji. Yang Anda terima adalah hanya komisi. Orang yang nggak terima gaji, ya, itu tingkat kreatifnya tinggi, adrenalinnya melimpah untuk supaya bisa closing dan dapat komisi, karena uang dia dapatnya dari situ aja gitu ya. Jadi apa namanya, orang-orang seperti itu uletnya banyak, tinggi ya, stok uletnya melimpah, stok putus asanya nol, apalagi bapernya nggak ada itu. Jadi kalau saya lihat basicnya, wah dari perusahaan Deksa, wah emang udah biasa, dia pasti terima gaji dulu. Oh dari Sanbe, oh dari Kalbe Pharma, udah biasa. Tapi kalau dari asuransi ya, ketika dilihat basic dari asuransi, tinggal kita injeksi pengetahuan produk knowledge tentang obat-obatan saja. Tinggal kita injeksi pengetahuan tentang psikologi konsumen. Karena tinggal kita injeksi atau kita ajarkan bagaimana menggunakan angka-angka ganjil ketika kita berhadapan dengan PIC orang-orang yang apa namanya yang penentu keputusan terhadap pembelian produk itu di rumah sakit gitu ya, atau di apotek. Tinggal kita informasikan, karena kalau ketemu sama orang-orang yang bagian pembelian, itu yang di pikiran mereka itu hanya diskon aja gitu ya, diskon. Semakin besar diskon, semakin welcome dia. Nah, kan? Ketika kita ditanyain diskon berapa Lintang, 10%, nggak masuk diskonnya, gitu kan? Ya, pakai yang lain, walaupun si dokternya sudah meresepkan ya. Itu serunya tuh kalau Anda masuk ke marketing para dokternya sudah meresepkan. Kita sudah oke dengan dokternya ya, sudah dengan dokter atau profesornya. Sudah oke, tapi begitu masuk ke dalam bagian pengadaan, ketika kita mau mengeksekusi supaya itu jadi PO, jadi pesanan ya, itu diskon yang ditanyain ya. Saya di awal-awal waktu masih amatir ya, masih pemula, sampai protesnya itu luar biasa itu. Bu, dokternya udah ini, coba bawain kopi resepnya, ini sudah udah ditulis diganti-ganti produk saya gitu ya. Diskonnya nggak masuk Lintang ya. Kita kan harus mikirin margin juga, kami digajikan dari sini gitu ya. Begini begitu gitu kan. Nah, karena disitulah terjadi yang namanya ruswah ya.
terjadi yang namanya suap menyuap, terjadi namanya transaksi yang nggak benar gitu ya. Akhirnya kalau ini banyaklah kompetitor ya, bahwa si bagian pembeliannya akan dapat ini dapat itu gitu, dapat ini dapat itu gitu ya, dapat ini dapat macam-macam janji-janji ya bahwa itu, sehingga tergodalah iman ya, tergodalah idealis gitu ya. Nah, makanya kebetulan saya nggak seperti itu karena BUMN ya, BUMN itu diaudit sama negara, jadi nggak boleh ada praktek itu kan namanya gratifikasi ya, memberikan sesuatu kepada orang di luar ketentuan yang berlaku. Jadi murni marketing 100%. Alhamdulillah tuh selalu dijaga ya sama Allah gitu. Nah itu kita pakai psikologi konsumen ya, pakai psikologis konsumen. Jadi saya selalu memainkan di angka ganjil. Bagaimana caranya? Ya, jadi saya selalu memberikan yang namanya tadi itu ya, ada di e-book killer juga, di situ saya jelaskan bahwa saya sampaikan ya memang diskon kami segini Bu gitu ya, memang ini sudah diskon habis-habisan semuanya, sudah seperti ini ya. Misalkan Bu, kalau misalnya anggaran di sini ya untuk pembelian obatnya, obat A misalnya ada 10 juta ya, ada 10 juta, kami nggak minta semuanya ya, kita minta sepertiganya saja. Sepertiga aja udah angkat kita angkat 3 gitu ya, sepertiganya saja Bu, atau saya butuh Bu, saya hanya butuh bulan ini salesnya 931.000 aja Bu, kurangnya 931.000 aja, mohon dibantu gitu ya, 931.000 kekurangannya. Nah sisanya kita cari itu di rumah sakit lain atau di apotek lain. Nah 931.000 saja Bu, saya masih kurang Bu targetnya gitu, tapi dokternya sudah oke kan, saya nggak enak nanti kalau saya ketemu lagi sama dokternya saya bilang obatnya nggak dipakai Dok karena diskonnya kurang, kan nggak etik gitu ya, jadi nggak enak. Jadi saya pakai aja ini, saya nggak minta semuanya, nggak menggeser sama si Sanbe gitu ya atau si Kalbe gitu. Nah itu saya hanya butuh kekurangan untuk penjualan bulan ini ya dari rumah sakit kurang 21% lagi. Nah, 21 satunya tuh ganjil tuh 21%. 21%-nya berapa, Tang? 21%-nya misalnya 5 juta. Wah, mahal itu. Nggak bisa ya. Ya, kita turunin ke bawah ke angka ganjil. Makanya ketika kita menyebut value dari 21% itu juga jangan value yang genap. Ya, tadi ingat yang di awal itu saya bilang harga itu ya. Harga itu jangan dipersepsikan genap, selalu ganjil. Ya, makanya kita bilang masih kurang Bu, 4.731.000 lagi. Nah, mulai mikir tuh, kalau sampai ingat tuh semuanya di rumah sakit Bandung ya, di Asam Sakit Bandung namanya Bu Istri, ya di rumah sakit Advent Bandung Bu Endang gitu ya, sampai apa lah saya nama-nama bagian pembeliannya. Walaupun ya kita nggak masuk ya, nggak masuk secara diskon, tapi kita sampaikan ke mereka karena kita butuh tanpa ada tanpa ada harus ada hasilnya gitu ya. Jadi kita sampaikan ke dia ke ininya hal-hal yang kita audiensikan atau kita sampaikan tuh yang dibumbui dengan yang ganjil gitu ya, dengan angka-angka ganjil. Dan dari situ bisa closing gitu ya. Jadi enak tuh ya, di mana di marketing itu ya. Marketing itu dunia yang paling enak, apalagi kalau Anda masih jomblo ya, masih ini kalau Anda masih di marketing, Anda akan punya kesempatan ya untuk melihat yang lain. Anda nggak akan ada beban ketika ditempatkan di kota lain, ditempatkan di daerah lain. Anda akan bisa melihat ya, oh ternyata di Medan seperti ini kotanya, di Kalimantan seperti ini ya, gitu. Kecuali kalau Anda sudah menikah. Kalau Anda sudah menikah, Anda harus punya pikiran-pikiran ya. Kalau saya pindah-pindah gitu kan, biaya akan naik gitu. Nah, tapi kalau masih muda-muda ya itu kesempatan banget tuh untuk menjelajah daerah-daerah yang
belum pernah Anda kunjungi gitu ya. Belum pernah Anda kunjungi di sana. Nah, itu dari angka-angka ganjil ya, angka-angka ganjil yang apa namanya bisa kita gunakan ya. Jadi teman-teman bisa menerapkan ini secara komprehensif ya. Nanti bisa dibaca di kalau Anda punya budgetnya ya, Anda bisa baca di e-book yang saya sudah pasarkan itu Killer Copy ya. Killer Copy ini membahas tentang hal-hal salah satunya adalah angka ganjil ya, penerapan angka ganjil sehingga nanti teman-teman mendapatkan pengetahuan bagaimana bisa memprospek orang ya, bagaimana bisa memprospek orang sehingga hasilnya menjadi optimal gitu ya. Ini Killer Copy ya, ini akan membuka rahasia ya tentang bagaimana kita membuat naskah iklan ya. Ini sudah tersedia di afiliatku, harganya hanya 99.000, cukup uang kecil 99.000, Anda akan mendapatkan pengalaman 21 tahun di pemasaran. Anda boleh belajar ini ya, mempelajari ini sehingga Anda akan lebih dalam lagi untuk melakukan tindakan-tindakan penjualan. Karena perlu Anda ingat, bangun tidur sampai tidur lagi orang terlihat dengan iklan. Terus yang kedua, literasi membaca orang Indonesia rendah. Sehingga ketika bertemu dengan iklan-iklan, apalagi tulisan panjang nggak karu-karuan gitu ya, sangat jarang dibaca tuntas. Ya, sangat jarang. Apalagi nggak ada gambarnya. Ya, udah kirim pesan banyak ya, spamming di WA ya, nggak ada apa openingnya, perkenalan, tiba-tiba main kirim aja kontak di kontak yang nggak dikenal gitu. Ada juga nomor WA kena blokir gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita pahami. Tapi kalau kita sudah memahami trik psikologi konsumen, walaupun orang belum kenal sama kita gitu ya, tapi kita bisa melakukan gitu. Bahkan hal-hal yang seperti misalnya ya kalau Anda mungkinnya suka dapat WA, ada tiba-tiba ada yang nyapa, kenalkan ke satu grup yang sama dari grup ini gitu kan. Nah, karena itu sudah pasti iklan itu ya. Itu ujung-ujungan minta save tuh, minta saling simpen nomor kontak ya. Tapi kalau Anda masih marketing baru mah saya biarin aja ya, biarin aja lah biar ada pengalaman gitu ya. Konversi terhadap di save nomor Anda itu rendah ya. Konversi rendah. Nah, di copy ini dibahas bagaimana caranya supaya kita di-save nomornya. Bagaimana caranya? Kita harus manggil. Manggil siapa? Manggil orangnya. Nggak kenal namanya. Dari produk. Bagaimana dari produk? Misalkan ya, misalkan produk yang Anda jual misalnya vitamin atau suplemen untuk membantu meningkatkan air susu ibu gitu ya. ASI suplemen ya dari daun katok misalnya gitu. Kita harus panggil. Misalnya orang kan nggak kenal, kamu panggilnya teman punya nomor kontaknya. Dipanggilnya dari iklan. Iklannya bagaimana? Misalnya kita bilang begini, kita sampaikan bahwa jika Anda ya wanita yang saat ini ya sedang menyusui buah hatinya, kami memiliki informasi vitamin original ya atau vitamin alami dari daun katuk yang mampu membantu produksi ASI para ibu gitu ya, para ibu yang menyusui gitu kan. Itu kan sudah memanggil tuh. Manggilnya di mana? Jika Anda ya, seorang ibu yang sedang menyusui buah hatinya itu memanggil. Nah, memanggil dari mana? Itu memanggil. Jadi iklan itu memanggil hanya untuk orang-orang yang sedang menyusui buah hatinya. Kalau Anda tidak menyusui buah hati ya, itu bukan buat Anda. Atau kalau Anda laki-laki, itu bukan buat Anda. Ya, atau Anda bukan suami yang sedang siaga menjaga istrinya, itu bukan buat Anda iklannya. Nah, itu dipelajari itu di Killer Copy. Bagaimana kita bisa memanggil orang, ya, memanggil orang di awal kalimat.
ya. Seperti itu. Jika Anda ya menginginkan tempat tinggal tapi keuangan Anda belum mencukupi untuk saat ini, kami berikan solusinya menyediakan rumah dengan sistem subsidi tanpa DP. Itu artinya memanggil orang-orang yang memang butuh rumah, tapi uangnya nggak cukup, cuman bisa nyicil, nggak bisa DP. Ya, kan ada tuh. Ya, jadi kalau di dalam properti itu nggak strategi marketing properti itu bukan lihat dari berapa jumlah total harga rumahnya, tapi melihat dari kemampuan dia bayar DP-nya itu yang pertama, kemampuan dia nyicil per bulan, dia sanggup, gue nggak masa bodoh tuh, mau harganya 1 miliar, 10 miliar, kalau gue sanggup, nah gue cicil juga tuh. Kalau gue sanggup DP, gue DP-in. Ya. Jadi orang itu nggak melihat seperti itu, ya, nggak melihat seperti itu. Makanya orang pertama kali ya, apalagi kalau orang yang baru pertama kali beli rumah pertamanya ya, itu yang dia lihat ya, itu pasti adalah bulanannya berapa, ya, berapa lama durasinya, itu yang dilihat. Jadi dia bisa mengukur kemampuannya. Nah makanya kita bisa panggil tuh. Jika dia hanya bisa mampu untuk ngangsur sebulan 1 juta misalnya, tapi nggak punya DP. Kebetulan rumah yang Anda jual adalah rumah subsidi dari pemerintah. Kan ada tuh di developer diberikan jatah sekian persen untuk membangun rumah subsidi. Nah itu Anda bisa pakai tuh. Jika Anda menginginkan sebuah unit rumah, di mana Anda saat ini belum memiliki uang muka untuk membayarnya, maka kami mempunyai kabar baik untuk Anda. Gitu ya. Udah tuh, langsung dia merasa terpanggil. Dia akan baca sampai tuntas itu informasinya. Nah, cara seperti itu. Bukan Anda sampaikan, perkenalkan, nama saya si Fulan, ya. Kita sama-sama dari grup WA ini. Kalau berkenan boleh dong saling di-set nomornya. Nggak bakalan di-set, saya jamin tuh 99% nggak bakalan di-set. Nggak bakalan di-set. Makanya dalam grade WA, nomor WA ya, itu ada skillnya tuh. Nanti saya mau ajarkan juga skill grade WA dari nomor di Google. Nah, itu kan bisa kita tarik tuh nomor-nomor WA di Google, lalu kita simpan di Google Sheet, lalu nanti kita lakukan promosi gitu ya. Itu nggak mungkin Anda satu-satu ngecekin siapa namanya gitu. Terus juga kalau orang nggak kenal nama apa namanya sama kita, terus kita sok kenal dengan menyebut namanya karena kita sudah tahu nih, wah ini namanya si Anu nih, kita sebut ya. Orang itu bukannya jadi simpati gitu, tapi jadi takut, jadi khawatir, ya. Jangan-jangan disalahgunakan datanya, ya. Misalnya perkenalkan, ya, Pak Akbar. Perkenalkan Pak Akbar, saya Lintang. Si Akbar akan mikir, lu Lintang yang mana? Kok lu kenal nama gua sih? Jangan-jangan data gua bocor. Nah, itu psikologi konsumen lagi. Psikologi konsumen. Nah, itu pentingnya Anda belajar tentang hal-hal seperti ini. Ini ada di Killer Copy. Anda eksekusi saja ya di ini atau Anda hubungi admin. Anda bagaimana memanggil orang yang tidak dikenal, tapi menggunakan produk. Seperti itu. Misalnya seperti ini. Jika Anda menginginkan mobil keluarga 3 baris, kondisi bagus, siap pakai, ya perkenalkan kami menjual mobil Avanza S taksi Transporter. Walaupun mobil ini adalah mobil second, tapi kami bisa memberikan jaminan, garansi, mesin 3 tahun, kondisi baik, sudah menjadi putih, ya sudah siap pakai, pokoknya itu. Nah itu Anda tinggal olah gitu. Jadi itu memanggil orang-orang yang memang pengen mobil tapi uangnya kurang, pengen mobil Avanza, tapi beli yang Avanza yang murni 100% nggak cukup duitnya, mau DP juga nggak cukup. Ada pilihan Avanza bekas taksi, namanya Transporter, itu sudah diubah tuh jadi Avanza. Bisa Anda lakukan hal-hal seperti itu, trik-trik. Sama juga dengan yang lain tadi saya sebutkan yang masalah angka ganjil tersebut. Jadi sangat mudah bagi teman-teman untuk melakukan tindakan-tindakan untuk action di pemasaran ini ya. Jadi ini yang kita bahas masih sebagian kecil. Ini Anda bisa pasarkan juga ya melalui sistem affiliate marketing.
Anda tinggal daftar saja di affiliate marketing di Affiliateku. Kalau Anda punya produknya, komisinya 50%. Kalau Anda tidak punya produknya, komisinya hanya 30%. Gitu ya, untuk Killer Coffee. Gitu. Anda bisa eksekusi ini, dan Anda bisa pelajari psikologi konsumen dan bisa Anda terapkan, termasuk di dalamnya penggunaan angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Seperti itu ya teman-teman untuk materi kajian Ba'da Subuh kita. Saya dari tadi Ba'da Subuh sampai sekarang menjelang jam 7 pagi. Kita akan bertemu kembali nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik melalui kampus AI atau affiliateku.com. Tetap di grup karena akan banyak informasi-informasi bermanfaat. Jika Anda ingin produk ini atau ingin memasarkannya, Anda bisa lihat di link affiliateku.com produk. Di sini kita sudah banyak produknya ya. Jadi teman-teman bisa nanti memilih-milih mana yang atau bisa memasarkan seluruhnya ya, bisa memasarkan semua produk yang ada di affiliateku.com karena kita menggunakan sistem affiliate marketing ya. Di sini ada Super AI ya. Di sini ada juga visual AI. Di sini ada creative AI, ada Super Smart Kit, ada Super Workout, ada ebook anti nunda, ada bundle desain kaos dan mockup, ada ebook 100 juta pertama dari produk digital. Kalau Anda punya produk ini, Anda beli produk ini, ketika dijual lagi komisinya 100%. Ada ebook Pelampreneur dan ada ebook Killer Coffee. Nanti hari ini saya akan ini kan Telegram Booster ya, cara berpromosi di Telegram. Itu nanti akan saya pasarkan di affiliateku.com. Memasarkan atau mengikuti kelas ini atau membeli produk ini. Kelebihan di affiliateku, kalau Anda beli produk visual AI atau kreatif kalau Super AI ini memang dia kelas belajar online ya, kelas belajar online. Jadi ini ada yang basic 3 kali pertemuan, yang pro 7 kali pertemuan. Terus kalau yang visual AI, kalau di luar di tempat lain, ini hanya Anda dapat panduannya saja, panduan ininya, belajar mandiri ada. Tapi kalau di kampus AI, visual AI dengan kreatif AI itu ada kelasnya juga ya. Itu 1 kali pertemuan. Jadi nanti kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan produk-produk ini sehingga Anda bisa mendapatkan hasil AI-nya gitu, hasil AI-nya. Ini pertanyaan dari Bu Himelda, memasarkannya gimana ya? Jadi kalau produk-produk yang ini pertama adalah cara memasarkannya Anda harus memasarkan dengan link affiliate-nya dulu ya. Anda harus memasarkan dengan link affiliate-nya supaya nanti Anda dapat komisi. Nah, jadi nanti bisa minta ke admin ya di ini untuk memasarkannya ya, dengan link affiliate-nya. Nah, link affiliate-nya itu nanti Anda sebarkan ya. Sebarkannya itu atau Anda promosikan bisa di WA atau di ya. Tapi saran saya ya, Anda organik saja di WA. Jadi ada 2 ya, organik di WA itu. Pertama, misalnya Anda memasarkan Super AI. Anda pasarkan, Anda ambil dulu linknya ya, terus gambarnya ini atau marketingnya atau flyernya ini Anda taruh di status. Nah, Anda taruh di status, gunanya adalah untuk mengedukasi orang belum paham terhadap produk. Jadi Anda bikin statusnya di situ. Nanti minta sama admin, kita sudah siapkan marketing kit-nya juga ya, marketing kit. Jadi Anda tinggal ambil gambar flyer bannernya, lalu masukkan link affiliate Anda di status. Nah, ada juga organik melalui grup. Ya, melalui grup, kalau grupnya itu pertama adminnya sudah Anda kenal gitu ya, atau grupnya membuka
kesempatan untuk berpromosi ya. Ada grup yang membuka setiap saat bisa berpromosi atau bisa seminggu sekali, bisa seperti itu. Atau Anda melakukan japri terhadap orang-orang yang dikenal. Misalnya Anda kenal sama teman kantor, teman sekolah dan seterusnya. Anda bisa jelaskan dan Anda nggak usah bingung karena Anda cukup kasih linknya saja gitu ya. Kasih linknya lalu ikuti panduan yang ada di marketing kit itu, marketing kit. Nanti biar orangnya yang mengklik, misalnya kita klik yang Super AI ini, begitu diklik Super AI ya itu kan akan ke landing page-nya ya, ke landing page yang ada di Super AI sehingga nanti yang melihat itu akan bisa membaca sendiri gitu ya, bisa membaca sendiri sehingga nanti teman-teman bisa melakukan edukasi atau menggiring supaya bisa terjadi transaksi gitu ya. Jadi ini saya coba kasih lihat contoh dari landing page-nya Super AI. Ya, Super AI ini akan mulai hari Selasa besok batch 3 ya. Jadi masih ada waktu bagi teman-teman yang mau bergabung ya. Harganya masih di harga promo ya untuk Super AI ini lengkap sekali, ada 12 modul pembelajaran di sini ya, 12 modul pembelajaran. Ini harganya di 399 untuk kelas Pro dan 197 untuk kelas basic ya. Jadi kelas basic 199, kelas Pro 399 gitu ya. Jadi ini bisa dipasarkan. Komisinya 5% kalau Anda ikut kelas ini dan 30% kalau Anda nggak ikut kelas ini gitu. Nah, selain ini kita juga ada Visual AI. Visual AI itu belajar juga membuat AI tapi ada bonus ya. Ada bonus bukan kelas ya, namanya training penggunaan tool yang ada di Visual AI ya, 1 kali pertemuan. Harganya Visual AI itu hanya 97.000. Ya, 97.000 Anda akan dapat modul materi pembelajaran membuat AI gitu ya. Nah, terus ada Creative AI. Creative AI lebih fokus terhadap pembuatan konten promosi berdasarkan AI ya, dengan alat-alat AI. Jadi kalau di Creative AI lebih ke konten promosinya. Nah, itu harganya 197.000 ya. Ada bonusnya yaitu bimbingan teknis atau BIMTEK lah untuk menggunakan tool-tool yang didapat yang ada di panduan AI tersebut. Ada 15 modul utama dengan 3 modul tambahan di dalam Creative AI. Ya, Anda bisa eksekusi dari jalur itu juga ya, kalau pengen belajar AI. Atau kalau Anda pengen belajar lebih komprehensif, bisa di Super AI ini. Nah, Super AI ini karena harga promonya masih 399 yang Pro, terus harga basicnya di 199. Bedanya di mana? 199 yang basic itu hanya belajar modul 1 sampai modul 6 di poster Aladisnya. Sementara yang Pro itu belajar sampai modul 12 plus modul-modul tambahannya gitu. Dan yang Pro boleh ikut batch selanjutnya. Setiap batch terjadi update terhadap skill di masing-masing modul. Jadi ada tambahan-tambahan. Makanya teman-teman yang di batch 1 ya itu suka ikut yang kemarin kan baru selesai batch 2 ya. Pada ikut tuh di batch 2 karena di batch 2 itu ada tambahan-tambahan pengetahuan-pengetahuan baru dan keterampilan-keterampilan baru. Gratis ya, tidak perlu lagi bayar. Untuk yang Pro ya, terus juga nanti dapat bonusnya itu membership kampus AI. Jadi kalau kampus AI sedang melakukan kelas baru ya yang beda tema ya, selama tidak ada domain dan server yang dipakai ya, maksudnya hanya kelas saja ya, itu gratis, tidak perlu lagi bayar ya. Nah, ini kemarin ya yang di batch 1 ya
Ini para juara-juaranya yang terfavorit, terbaik 1 sampai terbaik 3 ya. Ini mereka sendiri yang buat ya. Ininya, apa namanya? Hasilnya. Jadi teman-teman bisa ikut ini ya, ikut di Pro atau yang di Basic. Kang, saya uangnya baru ada untuk Basic aja. Apakah nanti bisa upgrade ke Pro? Bisa, asal Anda lakukan akad, misalnya bilang sama admin, saya bayar dulu yang 199. Nanti kalau ada selisihnya atau sudah ada rezekinya, saya tinggal nambah 200 saja ya, boleh. Asal Anda bilang. Kalau Anda bilang kan terjadi akad. Kalau Anda nggak bilang, nanti dihitung di sistem adalah yang ini, yang 777.000. Anda ikut aja dari sini 199 dengan catatan nanti saya upgrade di sini. Boleh. Selama belum habis masa promonya ya, selama masih ditayangin harganya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi di grup belajar AI yang merupakan grup dari kampus AI dan Apliatku.com. Teman-teman boleh ikut, boleh belajar, insya Allah tidak ada ruginya, semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Anda menguasai saja salah satu dari skill yang ada di Super AI ini, Anda bisa buat jasa. Ya, misalnya jasa pembuatan poster, jasa pembuatan kemasan produk, jasa pembuatan karikatur dan seterusnya. Ya, bayangkan itu ya, bisa menjadi pemasukan baru untuk teman-teman gitu ya. Silakan hubungi admin untuk belajar di kampus AI melalui kelas Super AI. Oke, terima kasih untuk pertemuannya. Pagi ini kita akan kembali di kajian Ba'da Subuh, insya Allah pekan depan membahas AI dan digital marketing. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya off ya, teman-teman ya. Terima kasih ya.